Baik, selamat pagi semuanya. Om Swastiastu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Baik, pada kali ini Bapak akan menjelaskan kepada kalian yaitu di mana terkait dengan indikator yang terdapat dalam inteligensi atau kecerdasan. Yang dimana di sini ada tiga indikator utama mengenai inteligensi atau kecerdasan. Baik, Bapak akan menjelaskan dan Bapak akan memberikan contoh pernyataan positif dan negatif. Baik, di mana indikator pertama itu kemampuan memecahkan masalah, indikator kedua kemampuan beradaptasi, ketiga kemampuan belajar. Nah, pertama kita membahas mengenai kemampuan memecahkan masalah. Kemampuan memecahkan masalah adalah keterampilan seseorang dalam menghadapi situasi sulit atau tantangan, kemudian berpikir secara logis dan sistematis untuk menemukan solusi yang tepat. Nah, orang ini memiliki kemampuan untuk menganalisis akar masalah, mempertimbangkan berbagai alternatif solusi, dan memilih langkah-langkah yang terbaik dapat menyelesaikan persoalan secara efektif. Nah, di sini Bapak akan memberikan contoh pernyataan positif dan negatifnya. Kevin, kira-kira kamu bisa nggak ya menganalisis situasi dengan baik serta menemukan solusinya? Nah, di sini kalian bisa menjawab secara positif, saya mampu menganalisis situasi dengan baik dan menemukan solusi yang efektif dalam menghadapi masalah. Dan negatifnya, saya sering merasa bingung dan kesulitan menemukan solusi saat menghadapi masalah yang kompleks. Nah, indikator yang kedua yaitu kemampuan beradaptasi. Yang dimana kemampuan beradaptasi adalah kapasitas seseorang untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di sekitarnya, baik dalam lingkungan kerja, cara kerja, teknologi, maupun situasi sosial. Orang yang adaptif tidak mudah stres atau panik ketika menghadapi hal baru, melainkan bisa cepat menyesuaikan diri dan tetap bekerja secara produktif. Nah, di sini ada pernyataan positif negatifnya yaitu, Kevin, kira-kira kamu bisa nggak ya menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan? nah, secara positif kan bisa menjawab, saya cepat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, tugas maupun cara kerja yang baru. Negatifnya, saya cenderung merasa tidak nyaman dan lambat beradaptasi ketika menghadapi perubahan. Nah, indikator yang terakhir yaitu adalah kemampuan belajar adalah kecepatan dan efektivitas seseorang dalam memahami informasi atau keterampilan baru serta kemampuannya untuk mengaplikasikan hal-hal tersebut dalam kehidupan nyata atau pekerjaan. Nah, ada beberapa contoh positif dan negatifnya yaitu, Kevin, kira-kira kamu mampu tidak? Kira-kira kamu membutuhkan waktu yang lama tidak untuk memahami informasi baru? nah, positifnya kan bisa menjawab, saya cepat memahami hal baru dan mampu menerapkannya dalam pekerjaan. Dan negatifnya, saya membutuhkan waktu lama untuk memahami informasi baru dan sering merasa kesulitan saat belajar hal baru. Baik, sekian dari penjelasan Bapak mengenai indikator inteligensi atau kecerdasan. Jika ada pertanyaan, bisa kalian tanya setelah pelajaran ini selesai. Baik, sekian Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni.